Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berhimpun di dalam syafaat malam dalam rangkaian masa raya Paskah atau minggu-minggu Prapaskah ini. Kita mengawali perenungan kita dengan sebuah cerita berjudul Enakan di Sini Terang. Nah, kita bertemu lagi dengan Nasaruddin Hoja. Suatu hari diceritakan Nasaruddin kehilangan cincin di dalam rumahnya. Penerangan di dalam rumahnya memang tidak begitu baik. Maka setelah beberapa waktu mencari-cari, akhirnya Nasaruddin keluar dari rumahnya. Di luar, matahari masih bersinar terang. Nasaruddin pun mulai sibuk melakukan aktivitas pencarian di halaman rumahnya. Ada seorang tetangga yang tertarik melihat apa yang dilakukan oleh Nasaruddin. Orang ini bertanya kepada Nasaruddin, "Hei Nasaruddin, apa yang kau lakukan?" "Oh, aku sedang mencari cincinku yang hilang," jawab Nasaruddin. "Memangnya cincinmu hilang di halaman rumahmu ini?" "Tidak juga sih. Seingatku cincin itu terlepas dan menggelinding entah kemana di dalam rumahku," jawab Nasaruddin. "Loh, kalau cincinmu hilang di dalam rumah, lalu mengapa kau mencarinya di halaman?" ujar sang tetangga. "Begini, di dalam rumah agak gelap. Enakan di sini nyarinya. Di sini kan terang." Saudara-saudara, itu logika Nasaruddin. Ceritanya cuma sampai di situ. Entah cincinnya ditemukan atau tidak. Mungkin kita tersenyum mendengarnya, tapi di satu sisi ada benarnya bahwa ada hal-hal yang memang jauh lebih baik kalau dilakukan di dalam terang. Teks kita malam ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 yang mencatat sabda Yesus demikian, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Latar belakang pengajaran Yesus ini adalah hari raya pentabisan Bait Allah, atau disebut juga Festival Hanukkah, Festival Kenisah di Yerusalem dan berpusat tentu saja di Bait Allah. Ketika perayaan penabisan Bait Allah itu diselenggarakan, maka di rumah-rumah, di sinagoga-sinagoga, dan tentu saja di dalam Bait Allah ada menorah, lilin dengan 8 lengan tambahan di kiri dan kanannya, yang dinyalakan satu persatu setiap hari selama perayaan ini dilakukan, yaitu 8 hari. Rumah-rumah maupun Bait Allah dipenuhi dengan lilin dan dekorasi yang serba terang. Pada hari ke-8, cahaya dari seluruh lilin yang telah menyala ditambah dengan lampu-lampu lain yang memenuhi ruangan Bait Allah dengan cahayanya yang terang benderang, sehingga hari raya ini juga sering disebut dengan ritus cahaya. Saudaraku, bukankah ini yang Yesus mau katakan? Kamu sudah melihat terang dari ritus cahaya ini yang seakan mengenyahkan kegelapan malam.
Namun cahaya itu akan pudar, sirna. Akulah terang dunia. Bagi orang yang mengikut aku, akan ada terang bukan cuma untuk satu malam saja atau beberapa malam, melainkan sepanjang jalan hidupnya. Akulah terang yang bersinar selama-lamanya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup bisa mempunyai dua arti. Yang pertama, terang yang muncul dari sumber kehidupan. Dan yang kedua, terang yang memberikan kehidupan. Nah, ucapan Yesus ini berarti kedua-duanya. Yesus di satu sisi adalah terang dari Allah, sumber kehidupan itu. Tapi sekaligus di sisi yang lain pada saat yang sama, dialah terang yang memberikan kehidupan sejati bagi manusia. Sama seperti bunga yang tidak akan pernah berkembang jika tidak pernah melihat cahaya matahari, begitu juga hidup kita tidak akan pernah berkembang dengan keagungan dan keindahan yang penuh sebagai gambar dan rupa Allah sebelum kita diterangi oleh cahaya kehadiran Yesus, sang terang kehidupan. Di dalam terang yang dipancarkan Yesus, kita dapat melihat dengan jelas pilihan-pilihan dalam perjalanan hidup kita dan apa yang seharusnya kita pilih, yaitu jalan yang membawa kita pada kehidupan yang sejati. Hidup di dalam terang Kristus berarti kita semakin hari makin mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, serta melakukan semua itu. Selamat hidup di dalam sang terang hidup. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, sang sumber kehidupan yang kami kenal di dalam Yesus, sang terang hidup dan persekutuan Roh Kudus. Kami mohon ampun kalau di sana sini kami masih suka memilih berjalan di dalam kegelapan dosa ketimbang setia mengikuti sang terang dunia. Tuhan, ampunilah kami. Maka kami juga mohon diberikan kekuatan, hikmat, agar mau dan mampu terus berjalan di dalam Yesus Kristus, mengikuti Dia, sang terang hidup yang sejati, Yesus terang dunia. Ya Bapa, di tengah pandemi yang masih terjadi ini, kami turut bersyukur bersama dengan sekian banyak orang yang telah bertahan dan mengalami kesembuhan dari paparan COVID-19. Sambil kami juga berdoa bagi mereka yang masih menjalani perjuangan untuk bisa survive, untuk bisa melewati serangan virus COVID SARS-2 yang mengakibatkan COVID-19 ini. Mereka yang masih menjalani isolasi, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri serta pengobatan. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga bersyukur
bahwa telah mulai diselenggarakan vaksinasi guna menangkal pandemi ini, termasuk di negara kami. Kiranya penyelenggaraan vaksinasi boleh berjalan dengan tertib, dengan lancar, dan pada saatnya semua yang bisa menerima vaksinasi ini dapat mengalami, memperoleh vaksinasi yang diperlukan ini. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk orang-orang yang sedang ada di dalam pergumulan karena sakit penyakit yang serius yang mereka alami. Kami berdoa untuk Ananda Samuel, cucu dari Ibu Meliana, yang masih menjalani perawatan. Kami juga berdoa bagi Ibu Damayanti, dengan tindakan-tindakan, proses-proses yang harus ia jalani. Kami memohonkan campur tangan Tuhan, kesempurnaan yang dari Tuhan, pertolongan Tuhan bagi mereka semua. Ya Bapak, sebentar kami akan beristirahat. Maka kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami masing-masing seisi keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memeliharakan kami, jauhkan kami dari mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.